على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi waffaqahullah, syarah beliau terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana syarah tersebut dinamakan dengan At-Tanbihatu Al-Mukhtasarah. Sekarang kita masuki pada halaman yang ke-31. Bagian atas masih mengenai daripada 6 definisi kesyirikan atau makna daripada kesyirikan atau dosa besar yang ditimbulkan atau yang dihasilkan karena kesyirikan. Wa fi sahihain, di dalam sahihain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu dzanbi a'dhamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, kemudian Rasulullah pun menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebuah tandingan dalam keadaan Dia yang telah menciptakan engkau. Al-hadis. Kata beliau, wal ayatu wal ahaditsu fit taghlidhi was tashdidi fi syirki wa ahlihi katsiratun jidda. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis berkaitan masalah peringatan keras dan juga ultimatum yang sangat keras mengenai kesyirikan serta pelakunya itu banyak sekali. Wal mu'adatu fih, makna dari kata al mu'adatu fih ay fi syirki wa ahlihi, yaitu hendaknya saling memusuhi dalam perkara kesyirikan dan juga pelakunya, harus kita musuhi. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada pada kalian tauladan atau panutan yang sangat bagus. Atau sungguh telah ada untuk kalian panutan yang sangat bagus, yaitu pada Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, ketika mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan tampaklah antara kita dan antara kalian permusuhan dan juga kebencian abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala syarih, fayajibu 'alal muslimi, Syekh Abdullah Al-Qara'awi waffaqahullah, beliau mengatakan di sini, fayajibu 'alal muslimi an yubghidha ahla syirki wa yu'adihim wa yusarimahum wa yuqati'ahum. Wajib atas seorang muslim untuk membenci pelaku kesyirikan dan juga memusuhinya, serta menentangnya dan juga memutus hubungan terhadap mereka. Sawan kanu qaribin am ba'idin, baik mereka adalah orang-orang yang jauh atau mereka adalah kerabat dekat kita ataukah mereka adalah orang-orang yang jauh. Kenapa? Fa innal qurba innama huwa fil haqiqah qurbud din la qurbu an-nasab. Dikarenakan kedekatan itu pada asalnya, pada hakikatnya adalah kedekatan dari sisi agama, bukan kedekatan nasab saja. Oleh karena itu kalau kita saksikan ya, betapa banyak dari kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berseberangan dalam artian berseberangan rumahnya, jauh, tidak dekat,
kemudian yang satunya di luar negeri, satunya di dalam negeri, yang satunya berkulit hitam, satunya berkulit putih, tidak ada unsur kekeluargaan sama sekali, tidak ada unsur barakallahu fikum keturunan nasab atau senasab sama sekali. Namun yang mempersatukan hati-hati kita dengan mereka, kita kelihatannya akrab, senang, barakallahu fikum bertemu dengan mereka seakan-akan saudara sendiri. Apa penyebabnya? Karena satu agama, karena satu manhaj, satu akidah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah sebabnya. Begitu pula sebaliknya, kita dalam lingkupan keluarga misalkan barakallahu fikum, mungkin saudara kita ada yang kafir, atau saudara kita ada yang beragama non muslim, atau saudara kita ada yang hizbi, ada yang mubtadi'. Mungkin kita walaupun satu nasab, sedarah juga, dalam artian satu kandung gitu, sekandung, itu mungkin jarak kita jauh sekali, seakan-akan bukan saudara kandung kita. Kenapa? Karena berbeda tadi, berbeda agama, berbeda prinsip, berbeda manhaj, berbeda thariqah, jalan, akidah dan semisalnya. Allahul musta'an. Inilah kata beliau, fa innal qurba innama huwa fil haqiqah qurbud din la qurbul nasab. La qurbu an-nasab. Karena sesungguhnya pada hakikatnya yang namanya kedekatan itulah kedekatan agama, bukan kedekatan nasab saja. Fal muslimu walau kana ba'idud dar, fal muslimu walau kana ba'idud dar, maka seorang muslim walaupun dia jauh rumahnya, fa huwa akhuka fid-din, maka dia adalah saudaramu seagama. Wal kafir, dan orang kafir walau kana akhaka fin nasab, walaupun dia adalah saudara kandungmu senasab, fa huwa aduwuka fid-din, maka dia adalah musuhmu dalam agama ini. Wa haramun 'ala kulli muslimin wa muslimatin muwalatul kuffar, dan haram bagi seorang muslim laki-laki maupun wanita untuk mencintai orang-orang kufar. Bal yajibu ittikhaduhum a'da'a wa baghdha, dan barakallahu fikum, dan wajib menjadikan mereka adalah a'da, musuh-musuh, wa baghdha, dan juga barakallahu fikum kebencian-kebencian. Ya wa barakallahu fikum, seperti itu wajib kita untuk menjadikan mereka adalah a'da, musuh-musuh, wa baghdha, dan juga kebencian untuk mereka. Nah, barakallahu fikum. Wa qad nafallahu al-imana 'amman yuwadul kuffar wa yuhibbuhum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan keimanan orang yang dia itu mencintai orang kufar dan juga menyayangi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhir ayat. Ila akhir ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau tidak akan mendapati atau menjumpai sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak kalian ataupun kerabat kalian dan yang semisalnya. Yang jelas selama barakallahu fikum berbeda agama, tentunya rasanya sangat jauh, bukan seakan-akan bukan keluarga sendiri walaupun senasab. Karena kedekatan yang hakiki adalah kedekatan dalam apa? Dalam sisi atau dari sisi agama, satu prinsip, satu jalan, satu manhaj, satu akidah. Barakallahu fikum, seperti itu. Fala yastamil iman wa mahabbatu a'da'illah, maka tidak akan berkumpul keimanan dengan mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bal la tajidul mu'minina illa muhaddina man hadallahu rasulah. Dan engkau tidak akan menjumpai kaum mukminin melainkan mereka adalah orang-orang yang memusuhi orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Jadi mereka akan memusuhi orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Wa ma'adina man hadallahu rasulah, dan mereka pun akan menjadikan musuh dan menentang orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa takfiru man fa'alahu, berikutnya penjelasan dari lafaz wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang mengerjakan kesyirikan tersebut, ay asyirk. Yang diinginkan di sini adalah syirik akbar. Adapun syirik kecil kita tidak bisa mengkafirkan. Namun yang diinginkan di sini adalah asyirku al-akbar, syirik besar. Itu yang bisa seseorang barakallahu fikum kharaja 'anil millah, keluar dari agama ini. Barakallahu fikum. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat, wa man lam yukafirul musyrikin aw syakka aw tawaqqafa fi kufrihim fa huwa kafirun mislahum. Fa huwa kafirun misluhum. Kama taqaddam. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, tidak atau ragu atau dia tawakuf terhadap kekufuran mereka, sungguh dia telah kafir semisal dengan mereka, sebagaimana telah lewat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita wajib mengkafirkan orang-orang musyrikin secara keumuman. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin
fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha, mereka dalam keadaan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk atau sejelek-jelek manusia. Wal a'yadu billah. Wa jami'u ma qarrahu al-Imam rahimahullah taala, dan seluruh apa yang ditetapkan oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala fil amri tsani, pada perkara yang kedua ini, yaitu bahwasanya perintah untuk beribadah dan menjauhi kesyirikan atau meringatkan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa huwa yuqabilu, maka barakallahu fikum, perkara tersebut berhadapan atau lawan daripada ma fil amril awal, pada perkara yang pertama. Kalau pertama, barakallahu fikum, perkara yang pertama adalah perintah untuk beribadah, memurnikan, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fal amru bit tauhid wa ibadatullah, maka perintah untuk bertauhid dan juga wa ibadatillah, dan beribadah kepada Allah taala wahdah semata la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Yuqabiluhu, maka berlawanan dengan an-nahyu al-syirki wal indar anhu. Maka lawannya atau istilahnya hadapannya adalah melarang dari kesyirikan serta memperingatkan dari kesyirikan tersebut. Wa tahridu 'ala tauhid, dan juga berikan dorongan, anjuran untuk bertauhid adalah yuqabiluhu, yang berlawanan atau berhadapan dengan at-taghlid syirk, yaitu ancaman atau peringatan keras terhadap kesyirikan. Wa hakadha, dan demikian pula lah, fajazahullahu khairan, semoga Allah Taala membalas kebaikan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, wa nafa'ana wal muslimin bi'ilmihi, dan semoga Allah Taala memberikan manfaat bagi kita serta kaum muslimin dengan ilmunya. Wa fi awail, dan di awal-awal Majmu'atut Tauhid, kitab Majmu'at Tauhid, syarhun nafisun, barakallahu fikum, syarah yang sangat berharga. Syarhun nafisun jiddan, syarah yang sangat berharga sekali. Lihadal asal, untuk apa? Untuk asal ini, barakallahu fikum, dalam artian untuk matan ini. Barakallahu fikum, la yastaghni anhu talibul ilm wallahu muwaffiq, yang mana para pencari ilmu atau menuntut ilmu, barakallahu fikum, tidak merasa cukup darinya, dalam artian terus haus untuk mendapatkan ilmu yang sangat berharga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillah rabbil alamin.